Sekarang sedang tren, ibu atau perempuan pakai bulu mata palsu. Bagaimana jika dipakai? Sangat baik. Jangan. Segala yang palsu itu tidak disukai. Tidak disukai. Bahkan berpotensi pada haram. Bahkan bisa berpotensi pada sesuatu yang haram. Jika kepalsuan itu diniatkan untuk mengelabui orang lain. Ya, saya ulang, jika kepalsuan itu diniatkan untuk mengelabui orang lain. Semua yang palsu tidak disukai. Janji palsu itu haram. Sumpah palsu dosa besar. Tampilan palsu itu keliru. Ya, maaf. Misal, kenapa ini? Baik, sebentar ya, jangan dulu ditawar ya. Baik, lihat sini. La'anallahu al-muhannatsin minar rijal wal mutarajjilatu minan nisa. Lihat, saya belum masuk pada titik kesimpulan. Saya hanya akan menyampaikan sesuatu yang benar. Kalau itu menjadi hal yang misalnya baik, bermanfaat, silakan ambil. Tapi kalau tidak bersamaan dengan kebiasaan, jangan lantas kebiasaan kita ingin disesuaikan dengan dalil. Lihat sini. Allah melaknat seorang perempuan yang kelaki-lakian plus laki-laki yang keperempuan-perempuanan. Lihat, dia diciptakan laki-laki mengenakan misalnya tampilan perempuan, seolah menampakkan hal yang tidak tepat pada dirinya, jenis kepalsuan tingkat tinggi. Kata Nabi, Allah melaknat orang yang mengenakan tampilan perempuan digunakan oleh laki-laki. Seperti halnya perempuan mengenakan tampilan laki-laki, mutarajjilan. Ini tingkat tertingginya. Nah sekarang, ada orang misalnya menggunakan perangkat-perangkat hanya bagian dari fashion, perhiasan. Apakah perhiasan itu mengesankan sesuatu yang berbeda sebagai kepalsuan atau tidak? Misal, mohon maaf ya, mohon maaf. Kita diberikan misalnya, mohon izin, tampilan yang jelas. Misal, mohon maaf ya sebesar-besarnya, wajah sudah ada, sudah baik dan sempurna. Sempurna, ingat, sempurna itu jangan menilai diri pribadi cantik atau jelek, bukan. Kata orang cantik itu relatif, walaupun jelek itu mutlak gitu kan, bagi sebagian orang. Tapi ingat, tampilan cantik, jelek, indah, ganteng atau tidak, itu ukurannya kemaslahatan hidup. Di Allah ciptakan kita seperti ini penampilannya, karena itu yang paling maslahat untuk kita. Bapak Ibu pernah ke Sudan tidak? Di Sudan itu ada satu tempat yang pigmen kulit penduduknya itu 4 warna, Pak Bu. Di satu tempat. Ada yang putih, ada yang coklat, ada yang hitam, ada yang ungu. Anda bayangkan. Yang putih itu tinggal di tempat, mohon izin, yang mungkin kadar cuacanya nggak terlampau panas. Ya paling panas barangkali 23, 24, 25. Yang coklat naik sedikit, 36. Yang hitam rata-rata 40. Mohon maaf, yang ungu itu rata-rata 45 sampai 50 derajat. Ya, jadi kalau misalnya mahasiswa kita itu tinggal di situ, siang-siang mau tidur atau malam belum bisa tidur kalau kasurnya belum disiram air. Ya. Tapi apakah kemudian dijadikan pigmen kulitnya hanya sekedar untuk menampakkan perbedaan rasial? Tidak. Bukan. Mereka tidak ada yang operasi plastik, berubah tampilan. Sehingga menampilkan misalnya kepalsuan ini wajah saya sudah berbeda. Bukan. Tapi ternyata mereka paham. Diciptakan oleh Allah berbeda tampilannya supaya bisa menyesuaikan dengan lingkungan tempat mereka tinggal. Ibu bisa bayangkan, bapak bisa bayangkan. Orang yang sudah ungu, begitu dia keluar, ternyata tahan panasnya luar biasa. Panas setinggi itu tidak bisa kemudian ditahan oleh orang yang pigmen kulitnya putih, Pak. Kepanasan dia pinggir. Tapi orang yang ungu sudah nggak takut panas lagi. Nggak takut hitam, dia sudah ungu. Dan yang paling indah, dia bisa tahan itu. Tahan, dia bekerja seperti biasa dan sebagainya. Dan hidupnya hemat. Telur, nggak banyak kompor. Simpan di luar, 15 menit matang. Keluar dan sebagainya. Jadi ada keindahan di situ. Jadi kalau sudah ada fitrah tampilan, sudah pada yang terbaik kita, sepanjang tidak ada madarat di dalamnya, maka jangan merubah bentuk penampilan. Itu satu. Kecuali kalau ada madarat terjadi, ada kemudian kesulitan tertentu terjadi, yang bisa memberikan dampak dalam kehidupan, maka itu yang kemudian diperkenankan kita untuk memberikan tampilan-tampilan tertentu. Ada orang kena kecelakaan misal, mohon maaf, tiba-tiba terluka dari sebagian wajahnya. Itu silahkan diobati, nggak ada masalah. Ya. Tapi nggak ada hujan, nggak ada angin, tiba-tiba dioperasi. Hidung pengen ditambah mancung dan sebagainya. Itu Sule kalau nggak dibikin pesek akan terkenal. Pinocchio kalau nggak dikasih tambahan mancung itu nggak akan dikenang. Jadi setiap kita itu, ini cuma contoh saja, gambaran anekdot bahwa setiap kita punya kelebihan dengan kebaikan-kebaikannya. Jadi yang terbaik yang dari Allah itu yang paling indah. Yang ibu reka-reka itu sesungguhnya yang memberikan fata morgana. Bagi ibu bagus, tapi mungkin bagi orang lain itu hal-hal yang tidak nampak. Di saran saya, kalau alis sudah bagus, gak usah dicukur, gak usah ditambah. Kecuali kalau ada sesuatu tertentu misalnya yang memang dibutuhkan di situ, gak ada masalah. Tapi kalau untuk potong alis, itu ulama sepakat melarangnya.
Ya, kalau untuk tambahan bulu mata, kalau dalam hal tertentu saja, untuk sekadar fashion, sepanjang tidak digunakan untuk mengelabui orang lain, itu tidak ada masalah. Tapi kalau belum selesai. Tapi kalau digunakan untuk mengelabui orang lain dengan tujuan tertentu, ya, atau mungkin ria atau dan sebagainya, maka ada dosa di dalamnya. Oke? Ya? Jadi kembali kepada nanti kebutuhan dan niat masing-masing dalam konteks ini. Paham sampai sini? Sama, pakai wig itu juga nggak boleh. Gak boleh pakai wig misalnya, rambut palsu dan sebagainya. Karena mengesankan bahwa orang ini orang lain. Ya, bapak sudah banyak beruban. Pengen disebut muda, tiba-tiba pakai wig misalnya. Masya Allah. Itu gak boleh. Gak boleh. Karena mengesankan pengelabuan pada orang lain. Kecuali dalam kepentingan tertentu. Ya, intelijen. Dalam misalnya tugasnya, dia harus menyamar. Menggunakan pakaian-pakaian tertentu, itu gak ada masalah. Ya. Jelas ya? Mohon maaf kalau jawaban saya belum tentu membahagiakan bagi sementara orang atau meniadakan bagi sementara yang lainnya. Mohon izin. Ya.